Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz The Virus. Kali ini saya akan membahas mengenai air filter di Yamaha Aerox. Kebetulan ini udah saatnya ganti ya air filternya, karena emang sudah terlalu lama ya. Bisa kalian lihat nih, waktu pemasangan kilometernya 23.263 dan tanggalnya 28 bulan 1 2019. Ini udah setahun, hampir setahun 2 bulan ya. Pemakaian dari air filter yang ini nih, yang terakhir nih. Lihat, warnanya pun udah buluk banget. Dan kilometernya ini udah 41.000 ya, motor saya ini. Ini bisa dilihat sama kalian. Nah, 41.851. Berarti udah sekitar 18.000 km lah pemakaian dari air filter ini. Padahal bagusnya itu penggantian air filter itu di angka 8.000 atau 10.000 km agar performa motor tetap terjaga. Tapi kenapa nih air filter saya udah lama dipakai tapi nggak diganti-ganti? Nah, jadi gini ya guys, buat kalian yang sering merhatiin video saya sempat kan pasang box air filter yang transparan. Kemudian saya pakai air filternya kayak gini nih. Nah, jadi sempat saya pakai lama juga air filter yang modifan kayak gini dari busa dan mika transparan ya. Sebelum saya bosan, dan akhirnya saya balik lagi ke air filter yang standaran. Kalau tidak salah saya ganti jadi full filter kayak gini lagi itu bulan Desember tahun 2019. Tepatnya sih tanggal awal-awal Desember lah. Saya balik lagi menggunakan filter yang standaran, menggantikan filter yang busa dengan mikanya. Itu waktu itu saya udah bosen ngelihat tampilannya yang pakai mika, akhirnya saya lepas deh, balik lagi ke standarannya. Nah, selama pemakaian dari angka 23.263 ini, tentunya air filter itu pasti sangat kotor banget ya. Yang pasti kalau air filter ini kotor akan sangat mengganggu performa motor kalian. Kalau misal motor kalian dirasa kok jadi agak berat tarikan, terus bensin juga konsumsinya jadi semakin boros, coba cek yang pertama adalah air filternya. Apakah kotor seperti ini atau enggak? Kalau misalnya kotor dan usianya sudah memasuki 8.000 km atau 10.000 km, sebaiknya langsung ganti. Tapi bisa nggak sih membersihkan si air filter ini untuk kita pakai lagi? Tip hematnya bisa nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Apakah bisa si air filter ini kita bersihin terus dipakai lagi? Pasti jawabannya banyak yang bilang, waduh bahaya itu. Kalau dibersihin terus dipakai lagi, si filternya nggak bakal tahan. Ya, kalau cara ngebersihinnya nggak pas, pakai bensin direndam, mungkin akan merusak si bagian kertas-kertas kayak gininya nih. Tapi kalau saya punya kebiasaan ya, untuk ngebersihin si kotorannya ini, saya semprot pakai ini nih, pakai crab cleaner ya, untuk dibersihin bagian yang ininya. Ini saya contohin aja ya, sekedarnya. Nah, ini hanya sampel aja ya, tapi tenang kok, nggak rembes ke dalam. Taruhnya ada komentar terbahaya masuk ke filter, nggak ya, aman. Nah, saya sering bersihin pakai crab cleaner ini sampai si noda-noda hitamnya yang ada di depan ini kayak tadi nih, bisa kalian lihat, bersih ya. Kalau di kepruk-kepruk, kalau kata orang Sunda, kepruk-kepruk ke bawah, itu rontok kotoran hitamnya. Terus kemudian, nah, setelah kering dan bersih,
Terus saya semprotin lagi pakai WD 40, disemprotin lagi di sela-sela ininya nih. Di sela-selanya semprotin, kadang saya kasih sedikit oli juga biar si kotoran yang ini nggak nembus. Tapi ya, setelah saya melakukan pembersihan kayak gitu, saya bandingin ya guys, kekotoran yang ada di boxnya belakang. Oke, mungkin kalau misalnya nih ada sisa-sisa debu yang masuk, pasti akan nempel di sini. Karena saya sering banget ya untuk menjaga biar debu nggak langsung masuk ke dalam saluran udara atau ke throttle body, terus masuk ke ruang bakar. Saya sering banget untuk bagian dalam box filter ini, saya semprot pakai WD kayak gini nih. Tujuannya buat apa? Biar ada debu-debu yang lolos, itu nempel di sini nih, nggak langsung nembus ke dalam. Tapi setelah saya melakukan pembersihan seperti tadi ya, alhamdulillahnya nggak pernah ada ya yang namanya debu-debu nempel di sini. Berarti pembersihan dan pelapisan menggunakan WD-40 tadi itu ya lumayan efektif ya kalau buat saya pribadi yang udah saya cobain. Walaupun tetap nggak direkomendasikan. Tapi kadang saya ya gitu. Kadang nanti aja deh ganti air filternya. Ini masih bisa dipakai, pakai lagi. Karena masih gonta-ganti juga pakai yang ini. Jadi akhirnya mundur-mundur untuk penggantiannya. Tapi lama-kelamaan nih guys, kita keseringan bersihin, kita bersihin terus lapisin lagi. Emang kualitas dari kertas ini udah semakin memburuk. Kotoran yang nempel udah semakin numpuk, walaupun kelihatan bersih di depannya ini, tapi di sela-sela ininya, nih masih kotor, lihat nih. Dan kotoran semakin menumpuk, akhirnya membuat performa motor saya kurang enak. Kurang enaknya gimana? Motor tarikannya itu agak mengep ya, berat banget. Kayak udaranya itu kurang lah. Ibaratnya kayak orang lagi pilek. Hidungnya agak tersumbat atau megek. Jadi agak kurang lancar. Itulah yang menyebabkan bensin beberapa hari ini lebih boros daripada sebelumnya. Itu karena faktor air filter yang udah nggak layak pakai. Jelaslah, pemakaian udah lama, saya cuma bersih-bersihin, terus pakai WD lagi, hanya enak itu beberapa saat aja ya setelah dibersihin. Ya. Setelah dibersihin, pakai enak beberapa saat, bersihin lagi ya. Capek juga kayak gitu. Malah kehitungnya lebih boros ya. Karena beli crab cleaner lumayan, sama WD-40 lumayan juga. Mendingan beli langsung air filternya. Gak terlalu mahal kok. Masih under 100.000, lebih dari 50.000. Tepatnya saya lupa lagi karena saya belinya online kemarin sama part-part yang lain. Jadi udah deh, saya beli borongan. Langsung saya kasih list yang saya mau ke tokonya, dia langsung kasih harga akhir semua, ya udah saya bayar. Jadi nanti ya tinggal kalian carilah, gampang kok untuk nyari harganya, tinggal nyari di part katalog doang. Harganya berapa ya tinggal dibeli. Ini bisa kalian bedain ya warnanya yang masih baru dan udah lama dipakai. Nih, jelas banget ketaranya. Ini walaupun kalian bersihin pakai bensin, pakai crab cleaner, ini nggak bakal sampai warnanya seperti ini lagi ya. Nah, tetap aja pasti bakal kotor seperti ini, pucat seperti ini. Dan kualitas untuk penyaringan udaranya udah jelek banget. Ini juga baru kerasa sekarang udah jelek banget. Dan ini juga saya udah beli cukup lama juga.
Cuman karena faktor tadi saya pakai ini juga nih. Kalau yang ini kan lebih enak sih. Sebenarnya pakai yang filter ini lebih enak. Kotor tinggal dicuci, busanya tinggal diganti. Kalau udah nggak layak, tempelin lagi. Kayak gini. Ya udah, lebih simpel. Nunggu kering, selesai. Daripada ribet kayak gini nih. Makanya baru sekarang sempat diganti. Nih buat kalian jangan dicontoh ya. Kayak seperti saya. Karena resikonya lumayan ya, bikin tarikan motor nggak enak deh. Jadi alangkah baiknya setiap 8.000 atau 10.000 kali 10.000 km maksud saya, kalian ganti aja deh si air filter ini. Daripada membuat performa motor kalian nggak enak. Kalau udah kayak gini udah nggak bisa dipakai, mendingan dibuang. Tapi masih bisa dipakai sih. Kalau kalian punya imajinasi tinggi, punya kekreativitasan, juga bisa kok dibikin seperti saya kayak gini nih. Buat air filternya ala Umar Racing lah yang saya bikin nih. Nih murah kok, saya cuman potong semua bagiannya. Nih buat kalian yang ntar nanya bikin, waktu itu saya lupa bikin videonya. Nih tinggal dipotong aja semuanya garisnya, terus tambahin tempelin busa. Busanya pakai lem tembak pinggiran-pinggirannya ya, kayak gini nih. Terus bikin lah hiasan atau garnisnya pakai mika juga. Ini nggak rapih banget ya. Ini karena saya asal potong aja, yang penting kelihatan kayak gini deh. Atau mau simple ya tinggal potong bagian tengahnya, tambahin busa 2 lapis, itu cukup enak kok. Walaupun ada yang bilang wah bahaya tuh pakai busa bla 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 segala macam. Biasanya yang bilang kayak gitu dia cuman denger doang. Katanya dan katanya. Tapi dia sendiri belum pernah nyobain. Kalau saya, ya saya cobain, saya pakai. Ini enak kok kalau dipadukan dengan knalpot standar racingnya dari AHM, terus tambah open looper. Kalau pakai ini tarikannya enak banget, beneran deh. Makanya tadi saya masih pakai yang ini nih, cuma karena buat bikin video, makanya si filter ini saya pasangin lagi deh tadi nih, pasangin lagi di tempatnya. Padahal ini udah nggak saya pakai juga, emang udah nggak layak banget ya. Kalau pakai ini udaranya lebih masuk, lebih enak ya. Apalagi untuk mendukung performa motor saya yang udah throttle bodinya remeran dan porting polish. Ini pas banget kalau pakai yang busa kayak gini buat tarikan biar nggak mengep, nggak nahan gitu. Kalau misalnya ini nggak dipakai ya tinggal kita pakai yang baru si ininya nih. Tapi kalau pakai yang baru sama juga kok enaknya. Karena mungkin si busanya masih baru, si filternya nih, kertas-kertasnya. Jadi untuk tarikannya kalau baru sih enak. Tapi kalau udah kotor lagi itu nggak enak lagi. Nah, seperti kebiasaan saya, setiap ada barang baru pasti saya tulis tanggalnya dan kilometer yang kita pakai. Nih hari ini tanggal Senin tanggal 9. Saya tandain dulu. Wah, spidolnya habis. 9 bulan 3 20. Nih biarin, yang penting agak ini doang kelihatan. Terus kilometernya tadi 41.800 berapa ya? 31 kalau nggak salah. Nah, kita tandain agar kita ingat, nanti kita bisa ganti air filternya di angka 50.000 atau 51.000 kilometer kita ganti air filternya. Jadi tinggal pasang aja ya dengan yang baru. Dan saya rasa nggak usah dikasih tutorial ya pemasangan air filter. Ini gampang banget kok, kalian cuma butuh obeng terus pasang deh.
Nah, ada tips buat kalian juga nih untuk menghindari debu yang masuk ke dalam saluran udara. Seperti tadi nih, kalian bisa semprotin WD-40 atau penetrant lainnya di balik box ini nih. Kalau ini saya kebiasaan ya dari zaman X-Rite. Saya selalu semprotin WD-40 di balik boxnya biar kalau ada debu-debu yang lolos masih bisa nempel di sini. Tapi ini pakai WD ini nggak mengganggu apapun ya. Cairan WD walaupun masuk ke ruang bakar dia nggak masalah. Asal jangan air aja yang masuk. Dan jangan lupa di balik ininya juga disemprot nih. Bagian depannya disemprot juga pakai WD-40 biar yang kotor-kotor masuk bisa terperangkap dulu di sini dan nggak langsung nempel di saringan udara. Agak lumayan ya untuk menghematnya biar saringan udara kalian nggak cepet kotor. Terus yang harus kalian perhatikan juga adalah karet-karet seal dari sini nih. Ini kalau karet sealnya udah jelek, minta ganti ya kalian gantilah. Karena ini nih bisa dilihat. Nih sebentar saya contohin dulu. Nih sealnya yang bagian sini udah jelek ya, punya saya. Hasilnya seperti ini nih. Karena sealnya udah jelek, udah ketekan, akhirnya ada udara yang maksud saya ada debu yang masuk ke sini nih. Ini akan membantu proses pengotoran filter udaranya lebih cepat ya. Tenang mau. Jadi tinggal ganti aja, tapi kalau mau ganti ya agak langka juga sih, harus inden di beresnya. Ini dia guys, untuk kode partnya. Ini cuma 4.500an ya. Saya beli cukup lumayan banyak sih. Kemarin udah dipakai satu. Ini tinggal sisanya aja. Ini juga saya mau ganti ininya nih, karena udah jelek. Sekalian deh, biar videonya nambah panjang. Kita ganti aja deh, sekalian. Tuh, dia udah nggak bagus ya. Kita lapin dulu. Bagian pinggir-pinggirnya, menghilangkan sisa-sisa debu yang masih nempel. Oke, kita ganti aja ya. Nih, kalau kalian lihat, ini ada bekas-bekas oli juga ya, yang dari sini nih rembes, lama-lama masuk juga kayak gini. Terus yang jelas ini sangat kotor banget ya. Ini kalau kita ambil bersihin lumayan dekil. Nah ini nih yang akhirnya ngeganjal si air filternya di bagian plastiknya. Jadi ada celah untuk debu-debu dari atas, apalagi pas musim hujan kotor-kotoran masuk ke celah yang ini nih. Tuh, debu semua. Ini misal kalau kalian masih mau pakai bisa aja sih. Cuma dibersihin kayak tadi, bersihin sampai nggak ada debu-debu yang nempel di sini ya. Terus pasang lagi deh. Tapi berhubung saya pengennya ganti, ya saya ganti aja sama yang baru. Karena saya punya spare partnya. Ini kalau yang baru bentuknya masih bulat ya, nggak bentuk kayak gini nih. Tapi sering berjalannya waktu nanti kena panas juga ngebentuknya seperti ini lagi. Oke, tinggal kita pasang aja. Bebas masangnya mau dari mana dulu juga boleh. Ini biar lebih enak aja. Langsung pakai yang baru. Tapi ini harus dipas-pasin dulu ya. Karena nanti ada yang agak ngelipat-ngelipat. Ini kayak gini nih. Kelihatannya kayak lebih, berarti itu kita masih belum pas pemasangan ininya nih. Karetnya.
Sisa tinggal sedikit doang ini. Oke. Nah, habis, udah pas semua. Tinggal pasang aja air filter yang baru. Nanti juga bagian belakangnya dia akan menyesuaikan sendiri ya. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan tentang air filter di Yamaha Aerox yang bisa saya kasih. Untuk selanjutnya mungkin akan bahas penggunaan air filter racing di motor yang pernah saya pakai. Tentunya saya pernah pakai itu dan masih pakai sampai sekarang di X-Trail saya itu adalah Verox. Saya juga pernah bikin juga dari stainless yang berbahan sama dari Verox, pakai yang busa, pakai yang jamur dan lain sebagainya. Cukup banyak deh pengalaman saya menggunakan air filter seperti kayak gitu dari zaman X-Trail. Dan di Aerox baru pakai 3 jenis yang saya pakai. Bagaimana perbandingannya? Insya Allah kalau ada kesempatan waktu saya akan bahas. Baik itu di Aerox atau di X-Trail, itu kayaknya sama aja ya pengaruhnya. Jadi tungguin aja deh video selanjutnya yang entah kapan akan saya upload ya. Pokoknya tungguin aja deh. Terima kasih ya buat kalian semua yang selalu menyaksikan video dari saya. Besar harapan saya semoga video dari saya selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Maaf nih agak belibet ya ngomongnya. Malam lah ini habis pulang kerja, istirahat dulu sebentar, dan kebiasaan saya sebelum tidur pasti ya ngevlog dulu deh sebentar. Ya udah deh, kan udah malam juga. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.